mungkin yang ke highlightnya orang-orang Betawi itu orang yang malas karena cuma punya kontrakan jadi kerjanya di rumah. Pagi-pagi cuman ngurus burung atau apa gitu. Terus habis itu kalau misalkan kalau kita emang kalau pagi-pagi orang Betawi ngurus burung. Kalau di depan rumah sih gitu ya. Tapi bener burung jalak temen bapak gue banyak burung jalak sama om gue di atas burung jalak. Ngurus burung Jer, serius. Beneran, dia burung banyak. Babe Sabene emang gak ngurus burung, tapi kan si ini mantunya Mas Karyo. Mas Karyo ngurusin burung. Jadi yang ikutan Abang None itu nggak serta-merta harus cuman orang Betawi doang. Betul. Siapapun bisa ikut. Boleh. Nggak harus KTP Jakarta. Iya. Lah kalau misalkan KTP gue Jombang gitu gue datang, gue ikut orang Itu Aceh. Bisa. Iya. Asalkan mau belajar aja sih, mau belajar budaya Betawi. Budaya Betawi. Jadi orang cinta sama budaya Betawi gitu. Tapi itu jadi dekonstruksi pikiran kita lagi ya, enggak definisi orang Betawi ya? Iya. Betul. Sebenarnya kalau itu kembali lagi kita kan punya definisi masing-masing ya orang Betawi itu seperti apa. Kalau dari aku sendiri sih aku ngerasa orang Betawi adalah orang yang hidupnya dengan cara Betawi. Lu itu bisa berapa bahasa dan mungkin di Apnon itu ada orang yang bisa lebih dari 2 atau 3 bahasa, ada nggak? Bilingual. Kayaknya ada. Kayaknya kalau dari kebanyakan dari kita biasanya 2 bahasa. Kan bahasa Inggris itu sebenarnya wajib orang tuh bisa karena ya kita misi budaya keluar terus habis itu kita mau jadi Jakarta kota global gitu. Jadi sebenarnya kalau Inggris itu wajib bisa. Ngomong-ngomong, kalau kalau Abang None itu berarti selama setahun. Yes, betul. Selama setahun tuh. Jadi jabatannya itu aktif selama setahun, bukan per 5 tahun. Bukan. Ya emang gubernur. Tiap tahun ya. Iya. Tiap tahun lombanya Apnonnya. Ya kan Tapi kalau misalnya Iya, kayak Ewan McGregor gitu datang nantangin terus dia menang, itu gelarnya dia yang megang. Enggak dong. Enggak gitu. Enggak gitu. Bahasanya bahasa sainsnya, Bahasa sainsnya. Dongo. Kagak, ini kan emang di schedule setahun sekali, Jer. Bukan yang tiba-tiba ada orang datang gitu kan. Emang lu pikir jawara diadu pantun dia yang menang terus akhirnya dia yang ini enggak Ya kan gitu. tontonan gue MMA. Tapi dia tetap aktif karena ada ikatan Abang None kan. Betul. Jadi Kalau mau terus aktif, gabung di ikatan Abang None itu, Bang. Betul. Oh, aktif buat kegiatannya maksudnya. Buat kegiatannya terus ke depan. Di ikatan Abang None itu ada Apnon Voice, ada Apnon Dance, ada pecahannya banyak ya. Iya, ada ikatannya. Iya, lu enggak ada. Ikatan gue. Dia Apnon gambar ya. Gue udah terikat. Sama bini lu kan. Iya. Makanya. Lu terikat sama bini lu, Jer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BTW The Hood, gua Irfan. Gua Maxi Bruta. Gua Aceh. Koko Jack. Kita kedatangan bintang tamu hari ini. Ya, saya Deva. Tar dulu nih ada titipan. Apaan baru? Ya Allah, baru juga. Apaan sih baru mulai? Kenalin. Baru juga. Ada titipan nih dari People's Cloud. People Cloud ya? Ini dari People's Cloud. Cloud. Oke. Cloud. Oke. Cloud. Kan gue yang dapet ya. Ya udah nih, lu warna hijau ya. Emang dari tadi udah lu atur setting. Kenapa sih sensi aja? Lu warna hijau. Apa lu mau warna pink? Ya hijau. Hijau. Yaudah, gue pink deh, nggak warna apa-apa pink. deh. Oke. Ini dari People's Cloud ya. Iya. Dalamnya itu ada ada liquid dari People's Cloud sama ada device Surin. Jadi hari ini iPad kita iPad. Kenapa lu ngapain? Sorry anjing. Sorry. Jadi hari ini kita udah mulai harus ganti vape kita ya sama ini. Loh, memang bukannya dari dulu vape kita ini? Hah? Nah, ini gua kasih tahu sedikit aja. Gila gambaran terus. Awalnya bukan ini. Iya. Awalnya bukan ini, tapi akhirnya kita baru tahu ternyata anak Betawi. Ini orang Betawi nih. Nah. Orang Betawi ternyata bisa bikin perusahaan. Ah. Bukan cuma ngurusin parkiran doang. Sama kontrakan. Sama kontrakan, sama ngurusin bini. Bukan ternyata. Jadi lagi produknya. Jadi ada produknya. Nah, jadi per hari ini kita bakal mengganti seluruh device kita dengan produk asli anak Betawi. produk asli anak Betawi. People Cloud. Soalnya kalau orang Betawi nggak support orang Betawi, yang support siapa? Tuh. Iya, betul. Itu aja kan. Bener. Masa support station? Enggak Ya. Lo katanya beli sepatu. Kena aja. Masuk bapak ya.
Gue kaget. Deva suka ya Juga jokes kaget. kayak gitu ya. Banyak sih seluruhan di sosial media banyak. Apa terpaksa ketawa tadi? Soalnya bapak-bapak nih 40-an lagi lucu-lucunya memang. Bapak 40-an. Lo mamam tuh bapak-bapak 40-an. Ini harus di-reveal dulu ya? Reveal itu kan Oh, ada isi, reveal. itu ada isinya Mac, dalamnya tuh ada vape, udah ada. Enggak, kemarin tuh gue dapet ada yang udah diisi jadi tinggal set gitu doang. Nggak usah, ini diisi oke, di sini. Iya. Lo isi sendiri, bentar, bukanya gimana nih? Kita liatin aja, Depa ini liatin aja bapak Ini magnet bingung. ini, magnet ya. Hah? Manet. Ini gua rasa IC honeydew, lu rasa apaan? Sama IC honeydew semua. Honey di peachy. Pici. Oh iya bener. Pici bener. Nggak salah. Honeydew, Honeydew. Iya. Satu dong, buka dong. Mas buka dulu. Udah. Sebelum kita mulai, Neng. Maaf ya Neng ya. Maaf ya Kak Deva ya, lanjut, sebelum aman. kita ini. Iya. Udah nih sibuk sendiri aja deh. Enggak, lu nggak apa-apa lu. Bang Kojek nggak nge-vape ya Bang Kojek ya? Enggak. Oh enggak ya? Enggak, Waduh. enggak. Kenapa lu nggak ngerokok? Enggak ngerokok, enggak nge-vape. Straight Takut edge. bini lu ya? Enggak juga. Gue emang udah enggak ngerokok. Nyobain rokok apa pun enggak masuk. Oh nyobain. Nyobain rokok apa pun udah dicoba dari zaman SMA tapi enggak masuk. Oh nggak masuk. Gitu, akhirnya ya udah enggak ngerokok. Oh, memilih sekarang. untuk tidak merokok sekarang. Gitu. Iya. Iya kan? Iya. Soalnya kalau ngerokok pasti rata-rata puyeng di rumah. Oh, Gitu. iya. Kalau lu kan bapak-bapak nih, Deva ya, bapak-bapak. Kalau Puyang ngerokok, Ngopi gua. ngopi. Nah. Kalau lo Puyang diomelin bini, ngerokok, Enggak ngopi. pernah dong. Gak pernah ngopi, ngerokok. Enggak, ya ngobrol aja sama bini. Enggak pernah diomelin bini. Ngerokok. Ngerokok ngopi enggak? Gue enggak, Puyeng. gue ngopi udah, ngopi Oh, doang, ngopi. Ngopi. Iya, kalau gue kalau Puyang niup balon tiup, Bang. Begitu doang. Lah, temen kita. Lulus kuliah ngelupin balon. Gue punya teman, Iya. namanya Raja Mustar. Lanjut udah ya lah. Dan nih gue isi dulu bentaran. Iya sih deh. Nah nih hari ini tuh sebenarnya kita kedatangan lumayan agak antik sebenarnya. Yeah. Kenapa gue bilang agak antik? Karena di tengah sarang penyamun ini kita kedatangan satu narasumber bintang tamu itu dari dari apa ya, Bang Kojek Jack, sebutannya apa Jack? Iya, ini None Jakarta. None Jakarta. Gitu. Dari None Jakarta. None Jakarta 2025. Pemenang Pemenang None Jakarta 2025. 2025. Gokil. Hah, 2025 berarti kemarin dong? Kemana? Juara baru masih hangat, Bang. Bulan apa? Di bulan apa? September Champion. tahun lalu. September. Oh berarti baru bener-bener fresh ya? Benar-benar fresh. Sama ya kayak rilisnya iPhone ya, September. Iya, tiap September Oktober biasanya kalau iPhone ya. Oh itu program memang disponsorin sama iPhone? Enggak. Maunya seperti itu ya. Iya. Jadi di Jakarta tuh ada yang namanya Abang None Jakarta gitu Betul. ya. Boleh dijelasin. Dia jelasin cuma mungkin teman-teman Betawi Indo itu nggak tahu apa itu Abang None ya. Gue juga, nih gue sebagai orang Betawi, Iya. mohon maaf, gue juga nggak begitu paham. Gue cuman taunya ya Abang None, Abang ya, panggilan. Abang panggilan, None ya None udah panggilan, gitu. Karena iya. adek gue yang cewek dipanggilnya Noni, Oh. adek gue yang cewek tuh. Jadi gue menganggap kayak ya udah gitu, ada aja gitu. Iya, Tapi iya. secara detail sebenarnya Abang None tuh ngapain tuh gue Iya. nggak tau gue. Sebenarnya kalau Abang None sendiri sih udah dari 1968 sebenarnya. Sumuran lu. Dari 1968 ya. 1968 itu pertama kali dan tiap tahun selalu ada kan ya. Terus dimulai dari 90-an mungkin udah lumayan terkenal gitu. Banyak Iya. pencetus-pencetusnya alumni-alumninya lah kita bisa bilang itu tuh jadi artis misalkan dikenal banyak masyarakat luas, tapi memang ini tiap tahunnya Abang None itu di bawah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kita ya kalau misalkan pemenang atau nggak menang sih tetap dibilangnya Abang dan None Jakarta, represent dari Duta Pariwisata sama Duta Budaya gitu. sebenarnya. Simbolnya Orang Jakarta, Betawi, orang Betawi. Jakarta gitu. Iya. Awalnya malah 68 kalau yang gue tahu itu None doang Iya, pertama betul. kali. None None doang. doang. Kayak Miss Universe Indonesia gitu. Oh tadi dia sebenarnya None doang? None doang. Awalnya ya. Iya, Terus iya. dicari Cuma karena abangnya. banyak abang-abangan kali ya, jadi nggak enak. Abang-abangan masa nggak diikutin sih? Iya, kena, iya. Enggak, mentalitasnya enggak kayak gitu menurut gua. Enggak sesimpel itu sih menurut gua Jer ya. Enggak sesimpel itu. Oke, jadi sebenarnya itu jadi cukup lama ya. Betul. Tadinya udah lama. None doang. Iya None doang, akhirnya dipasangkan Abang dan None karena
kita pengen ada simbol yang lengkap aja represent dari prianya sama wanitanya gitu. Itu ondel-ondel aja ada pasangannya, masa None nggak ada pasangannya gitu. Iya. Dewi Motik awal nih pertama. Tahu nggak Dewi Motik? Siapa itu? Nggak tahu. Dewi Motik Nona yang salah satu ini juga. Yang pertama. None pertama. Iya, Kan beda. lahir 2000. Ya, lahir 2000. Lahir 2000. Di bidan gitu. Habis lahiran dibayar 2000 bidannya gitu. Coba. Bang Kojek yang lebih paham coba. Iya. Awalnya pertama itu, terus akhirnya 1971 kayaknya. Iya. 1971 ada Abang None Jakarta. Gitu. Dan kalau yang kita kenal dan jadi artis besar tuh Maudy Kusnaidi, salah satunya lulusan Abang None. Oh, Jenap. Jenap. Iya. Benar. Iya. Oh, Jenap itu lulusan Abang None. Abang None 93. Dia dari Jakarta Utara dia. Woi, represent Jakarta Utara. Iya. Ini ngomong-ngomong nyalainnya gimana? Gini, Jer. Norai. Maaf. Orang kampung emang. Ini giniin doang nih. Jadi dia nyalainnya gampang. Tuh, tinggal nyalain. Udah diemin aja. Ya, belum dibuka kali tuh dalamannya. Oh iya. Jambang, ini lu buka. Gini lu kagak lu buka. Emang gitu dah. Mohon maaf. Ini ya wajar aja ya, namanya juga orang sekolah di bawah pohon bambu begini. Nah itu Ya kadang-kadang orang Betawi, orang lain nganggep kita PA, ya kita sendiri yang PA. Udah marah-marah lagi. Gimana nih nggak nyala nih? Nggak taunya udah belum buka. Lanjut. Nggak penting banget anjir. Iya, jadi Jainab tuh aslinya None Jakarta. Tuh. Oh, Jenap. Tahun 93 kayaknya. Kalau Sarah? Hah? Sarah 008. Iya. Kena. Bercandanya jangan begitu. Iya, kena. Sarah kena. Deva paham. Nggak paham nih. Oh iya Gensi. Jadi ada cerita dulu di TV itu Sarah 08 tuh pahlawan gitu. Sarah 08. Enggak tahu deh, Pak. Iya kan bapak-bapak, sorry ya. 2003 nih. Oh, Deva 2000. Cuma beda 3 tahun sama gua. 2000, 2003. Iya. Beda Terus tipis ceritain doang. Deva, gimana sih orang bisa ikut Abang None gitu dan tiap tahun gitu diadainnya ya? Ya, tiap tahun. Jadi biasa itu dimulai dari Juni, Juli, Agustus. Karena kita itu barengan sama ulang tahun Jakarta. Iya, di bulan Juni. Jadi awalnya itu memang dibarengin biar ada simbol barunya di ulang tahun Jakarta. Gitu. Dan perjalanannya cukup lama sih sebenarnya. Kalau di tahun aku tuh 3 bulan masa karantinanya. Terus kalau misalkan Abang None itu dari wilayah dulu. Wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan lain sebagainya, baru kita ke tahap provinsi gitu. Jadi cukup menantang juga sih. Jadi untuk proses, jadi sebenarnya untuk jadi Abang None ya, perlu berapa tahun sih sebenarnya? Perlu berapa tahun apanya nih? Prosesnya gitu. Oh. Apakah maksud gua? Apakah Dari jenjang umur dulu mungkin. Iya mungkin yang gue tau kayak model apa sih akademi apa segala macam berapa lama gitu. Yang kita tahu kan standarisasi akademi kayak gitu kan ya kayak di TV-TV yang gue tahu. Kalau Abang None tuh gue nggak pernah tahu tuh prosesi apa segala macam sebenarnya berapa lama sih? Sebenarnya pokoknya minimal itu 18 tahun sampai umur 25. Oke. Itu boleh ikut daftar jadi Abang None. Nah, Nyari kerja ya maksimal 25 ya. iya, maksimal 25 mungkin karena kan ini kita ngerepresentasi anak muda. Jadi biar lebih relevan sama audiensnya. Betul. Terus habis itu kalau misalkan 18 sampai 25 ini sebenarnya nggak ada kayak idealnya tuh harus di umur berapa, nggak ada. Bahkan ada yang pernah menang di umur 19 tahun gitu, mengalahkan yang 25 misalkan. Oke. Dan untuk persiapannya kalau aku sendiri ikut Abang None nggak bersiap-siap sih sebenarnya. Terusnya nggak ada preparing apa Nggak gitu, nggak ada preparation Cocok sama di sekali. podcast ini berarti. Podcast Bener, ini kan di nggak ada podcast- persiapan. Iya nggak ada. Orang tiba-tiba aku nge-vape. Enak. Jadi sebenarnya lu ikutan Abang None itu karena emang lu pengen atau ya Atau sama korban- nih kayak di podcast tiba-tiba aja. Atau korban iklan, korban promosi. Nggak mungkin ada role model kali ya. Iya. Nah masalahnya enggak. Jadi bener-bener pas di bulan Mei itu pengen antara mau magang, biasalah ya, kan aku kebetulan anak hukum, jadi antara mau magang atau mau ya sebenarnya kerja sampingan atau apa. Di saat umur kamu berapa tuh? 21 21 ya. ya. 22 ya. Terus habis itu mikirnya apa ya yang kayak bisa menantang dan di luar akademis gitu. Terus ternyata ada Abang None. Sebenarnya iseng aja berdaftar, kok keterima ya. Terus pas udah keterima
pengen lebih tampil dan ya masa kalau udah daftar tapi kayak nggak dapet ilmunya, nggak dapet maknanya gitu. Jadi pas selama di karantina itu belajar juga. Jadi nggak ada persiapan. Jadi malah justru bersiapnya pas kita karantina. Di Wisma Atlet itu. Oh enggak. Karantina Covid gitu. Gue juga diurusin pasrum juga kena juga tuh, urusin pasrum ya. Urusin pasrum. Pasar Korban rumput. Covid. Ini kita ngomongin gini guys. Tolong. Astagfirullahaladzim, ya Allah, gimana cara menjelaskan? Gak apa-apa, hari ini rambutnya oke katanya. Ya? Hari ini rambutnya oke. Rambutnya oke soalnya. Hari ini. Jadi gini Jer, namanya karantina itu nggak selama tentang Covid di Wisma Kemayoran. Ya nggak kok, soalnya. Lanjut. Oke, jadi selama karantina itu berapa lama sih? Karantina tuh selama 3 bulan. Oh 3 bulan. Jadi di karantina tuh sebenarnya yang lucunya adalah kan kita ketemu sama orang baru. Kalau di wilayah tuh 30 orang termasuk aku. Berarti jadi audisinya ada 30 orang ya? lebih yang udah masuk ya? yang udah masuk iya. Tunggu, Kayak Dava, awalnya orang 300. baru itu masih diplastikin orangnya? Enggak dong. Subhanallah, walhamdulillah, wala Lanjut, ilaha lanjut, illallah, ya lanjut. Allah Akbar. Ini emang kecerdasannya melebihi Iya, rata-rata ya. betul. Nama Bahasa tinggal sainsnya, bahasa sainsnya. dongo. Orang dia tercatat di file Epstein kemarin. Absen yang tercatat di file gua. Lanjut. Lanjut. Enggak, tapi oke, terus dulu. Iya, terus habis Astagfirullahaladzim. itu karena mungkin kita nggak semuanya dari orang Betawi, of course. Jadi banyak banget nih orang-orangnya, karakternya, dan kita dari jenjang usia yang berbeda-beda. Jadi sebenarnya pas di dalam tuh ada kesulitan untuk adaptasi juga sebenarnya. Karena kita, kalau aku sendiri dari jam 8 pagi, jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Tiap hari selama Senin sampai Jumat. Senin Karantinanya, tapi pulang pergi. Oke. Ya, dari jam 9 sampai jam 10. Jadi bayangin aja kita harus ketemu sama orang itu terus ya mungkin kalau aku sendiri suka sama lingkungan baru gitu, gampang adaptasinya. Tapi ada beberapa teman yang kesulitan juga. Karena kan dia harus berhadapan sama orang yang mungkin nggak sesuai sama karakter dia gitu. Itu sih yang menantang juga gitu. Itu berarti selama karantina itu. Betul. Ya, perjalanan itu. Nah, selama karantina itu apa sih yang di-prepare? Sebenarnya gue soalnya gue nggak tahu. Demi itu gue bener-bener buta gue. Iya, dan pasti kan harus tahu nih semua juga yang nonton gitu. Abang None Jakarta itu kan predikatnya dan nggak harus yang ikut orang Jakarta kan. Betul. Atau orang Betawi nggak harus ikut. Nggak Bukan harus. orang Betawi kan. Nggak harus. Ya, Tapi bukan orang harus Betawi. warga negara Indonesia yang Betul, penting kan. betul. Bentar. Ini kita ngomongin Abang Abang None. None Jakarta. Abang None Jakarta. Yes. Tapi yang ikutan bukan cuman Orang Betawi, orang Jakarta. bukan cuma Enggak. enggak. Bahkan ada yang dari Aceh. Iya. Oh. KTP Aceh itu boleh. Kayak tukang keong lu. KTP Aceh. Iya, jadi benar-benar boleh dari manapun di Indonesia. Dan ya itu yang bikin emang menantangnya karena itu kita banyak-banyak karakter, terus nggak semua orang Betawi, tapi emang kalau di Abang None kita diharuskan untuk belajar budaya Betawi gitu. Itu menantangnya. Justru yang orang Betawi sendiri malah jadi pressure kan. Kalau misalnya gua nggak tahu budaya gue sendiri gimana gitu. Ini kan otak gue terbatas ya. Iya. Agak otak gue terbatas. Jadi yang ikutan Abang None itu enggak serta merta harus cuman orang Betawi doang. Betul. Siapapun bisa Siapapun ikut. boleh. Enggak harus KTP Jakarta. Iya. Lah kalau misalkan KTP gue Jombang gitu gue datang gue Ya, ikut. itu orang Itu Aceh. Aceh. Bisa. Iya. Asalkan mau belajar aja sih, mau Asalkan belajar mau budaya belajar Betawi. budayanya. Budaya Betawi. Jadi orang cinta sama budaya Betawi Ya. gitu. Tapi itu jadi dekonstruksi pikiran kita lagi ya, enggak definisi orang Betawi ya. Iya. Betul. Sebenarnya kalau itu kembali lagi kita kan punya definisi masing-masing ya orang Iya. Betawi itu seperti apa. Kalau dari aku sendiri sih aku ngerasa orang Betawi adalah orang yang hidupnya dengan cara Betawi. Bentar. Ya bentar. Tapi dia pas sendiri orang Betawi bukan? Bukan, bahkan orang tua tuh dari Jawa sama Highlight. Sunda. Just Tapi dari kecil hidupnya dengan cara Betawi di lingkungan Betawi dan merepresent orang-orang yang ya sepemahaman aku ini orang Betawi lah. Sebelum jauh dia ngobrolin apa None, Abnon. None. Coba ceritain kecilnya dulu dong, di lingkungan kecil. Iya di mana? Di mana? Akhirnya di mana lingkungan kecilnya seperti apa? Kayak tadi yang Katanya- kamu kasih tahu kan. Di ini apa kampung Ambon? Enggak Nah, dong. beda. Enggak, jangan. Bukan. Terlalu jauh Menteng Wadas deh. Menteng Wadas. Ayo dong untung ada. Ya, aku kebetulan tinggalnya di daerah Tanjung Barat di Ranco.
khususnya, dan di situ emang di lingkungan Betawi. Oke. Jadi bener dari kecil tuh udah tahu sebutan-sebutannya, terus acara-acaranya gitu, Iya. yang dangdutannya 7 malam 7 hari gitu. Ya gitu, bahkan di depan rumah tuh sempet dijadiin selalu jadi tempat karena ada lapangan gitu. Jadi kawinan orang Betawi. hajatan. Hajatan. Jadi udah bener-bener tertanam lah nilai-nilai orang Betawi, dan pernah deket sama orang Betawi. Bukan lo. Enggak. Gue juga enggak berharap kok. Jangan. Enggak. Jauhan umurnya, kejauhan. Tahu lah ciri khas orang Betawi ya. Oke. Apa? Nah, Ingat anak gue. by the way, ini sorry kalau boleh tahu umurnya berapa ya? Deva Aku umurnya 23 tahun ini. Segede anak umur yang keberapa ya? Anak gue ketiga. Oke, gue lanjut aja cerita. Nah, lu kan gede di lingkungan Betawi gitu ya. Di Abang None kan gue pemahaman. Lu nanya dong anjing. Garuk-garuk kepala aja. Sepemahaman gue, yang namanya Abang None, gue berpikir Orang Jakarta, harus Betawi Bang. banget yang Harus ngomongnya. Betawi banget. Gila lu bla. Enggak. Kalau ngomong lu teratur banget sih. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya kayak nggak ada keharusan kita harus menggunakan bahasa keseharian Betawi ya. Walaupun memang kalau aku sendiri, kalau misalnya ngobrol sama temen biasanya lebih Betawi daripada ini gitu. Dan aku tumbuh kembangnya tuh di lingkungan yang rada nyablak gitu loh orang-orangnya. Oke. Jadi pas udah masuk Apnon sebenarnya kita bukan ada keharusan, tapi lebih kayak ini kita tahu penempatan diri. Kalau misalkan di ruang publik biasanya emang kita menggunakan bahasa yang lebih formal gitu. Terus kalau misalkan orang Betawi tuh dulu memang kayak setahu aku ya di awal-awal Abang None itu memang diharuskan orang Betawi gitu. Atau mungkin yang orang Betawinya tuh justru lebih punya change yang lebih besar. Tapi lambat laun mungkin karena kita ngebuka ruang bagi orang-orang untuk masuk ya, sebenarnya aku lebih suka dan ya lebih terbuka aja, beraneka ragam. Justru yang dari Aceh misalkan yang teman aku itu ya bisa kenal sama budaya Betawi ya karena dia awalnya mau ikut Abang None gitu. Justru kan lebih bagus gitu ya. Orang banyak dari daerah lain tapi belajar Betawi dan akhirnya mencintai budaya Betawi gitu kan. Nah ini Cici Koko Tangerang dulu. Koko Azer. Iya. Oh iya, itu mungkin konsepnya sama kayak ini, sama kayak apa namanya, kayak di Bali gitu kan, orang dari berbagai macam daerah datang gitu kan, tapi kan kayak ikutan melukat, bla segala macam. Jadi akhirnya areanya belajar Betawi itu dari Apnon nih. Iya, tapi kan dari podcast ini kan emang kita kan ngarepinnya orang yang nonton juga lo tinggal di Jakarta atau bukan tinggal di Jakarta, lo ngerasa Betawi dan lo harusnya mencintai budaya ini kan. Iya. Nah makanya kan kita seneng nih ada yang begini-begini nih, kayak Non Depa nih. Akhirnya ya dia juga belajar budaya Betawi mau nggak mau kan. Iya. Pas karantina apa yang dipelajarin apaan aja tuh tentang kebetawian? Iya, kurikulumnya tuh apa sih? Kurikulumnya ada banyak. Jadi kita ada, kalau di wilayah tuh ada 7 juri. 7-nya tuh ada pemerintahan, hubungan internasional, termasuk budaya Betawi. Terus abis itu ada masalah terkait dengan etika berbusana gitu-gitu. Nah, salah satu juri di pusat itu tuh namanya Bang Yusron. Dia kan masuk ke kebudayaan Betawi itu udah dari lama kan, orang tuanya segala macam. Itu susah banget sih sebenarnya. Budaya Betawi tuh ya yang kita lihat di permukaannya tuh sebenarnya ya itu mungkin kayak misalkan makanannya atau misalkan banyak ondel-ondel, elemen icon Betawi lah. Iya. Tapi ternyata pas udah dimasukin, wah ternyata banyak banget yang harus dipelajarin ya. Terutama itu 8 icon Betawi harus dihafal. Contoh, 8-nya salah satunya misalkan ondel-ondel, terus baju sadariah, encim, terus sadariah. iya tuh. Baju encim gua tahu. Enggak, baju sadariah. Itu yang buat cowoknya. Baju koko, pakai sarung, pakai peci, celana bahan. Bukan celana pangsi, celana gitu kayak pakaian kita mau sholat Jumat aja deh kalau rapi. Nah itu namanya baju sadariah. Ya. Tuh, lu sholat Jumat gak lo? Apalagi. Hal-hal yang kayak gitu, emang nggak tahu bang? Icon Betawi kembang kelapa, itu salah satu icon Betawi. Jadi ada 8 kembang kelapa. Kembang kelapa. Iya, yang hiasan ondel-ondel. Oh, hiasan ondel-ondel, oke. Terus abis itu dari makanannya juga kita harus ngapalin. Sebenarnya bukan hafal juga sih, lebih kayak memahami. Misalkan filosofi dari bir peletok apa gitu. Nanti tiba-tiba ditanyain aja sama jurinya. Coba kamu jelasin misalkan kayak filosofi dari asinan Betawi. Nah ini. Apa? Gue pengen nanya satu hal.
Jadi gue punya temen, namanya si Dongo. Si Dongo ini dibilang katanya kalau kerak telur itu adalah makanan turis. Nah, ada nggak pelajaran di Apnon itu soal sebenarnya kerak telur tuh masuk ke dalam 8 itu nggak sih? Sebenarnya kalau kerak telur itu setahu aku udah dijadiin, aku kurang tahu ya, ini correct me if I'm wrong ya. Cemil ya. Tapi itu udah masuk ke warisan budayanya. Tabenda. Dongo, tuh denger bye-bye. Jengkol masuk nggak? Kalau itu aku kurang tahu. Nah, jengkol enggak. Tuh, Dongo, dengerin. No. Menurut versi Dava ya. Iya. Deva. Tapi memang kalau misalkan masalah makanan itu kan sebenarnya kayak perkembangan dari budaya-budaya yang udah lama kan. Nah, biasanya ada organisasi tertentu yang memang ngurusin tentang warisan-warisan ini. Misalnya makanan kayak selendang mayang, itu semua Jadi diwarisin lah. Ini WBTB, Warisan Budaya Tak Benda. Makanan termasuk dalam makanan termasuk juga pantun yang nanti akan didaftarkan. Puncak tertingginya adalah terdaftar di UNESCO. Gitu, termasuk pantun. Pantun Indonesia itu kerjasama sama beberapa negara, 3 negara kalinya, Malaysia dan Brunei, itu udah jadi warisan budaya tak benda, udah terdaftar di UNESCO, termasuk punya Indonesia. Nah, gitu. berarti salah satunya juga termasuk dalam list itu adalah kerak telur Betawi kan? Nah, kerak telur Betawi itu kayak kalau di Jakarta termasuk Icon, termasuk WBTB itu di Jakarta. Dan Indonesia udah terdaftar. Nah tapi puncak tertingginya di UNESCO. Jadi warga Dongo yang bilang bahwa makanan kerak telur itulah makanan turis itu udah mau masuk UNESCO. Tapi Jack, apa namanya, maksud gue pantun sendiri itu udah masuk di UNESCO tuh, maksudnya kata-kata pantun yang biasa orang-orang Betawi. Orang jadi kalau mau terdaftar di UNESCO, kalau sepengetahuan gue ya, itu harus dan kalau mau cepet itu akhirnya tidak kita akuin sendiri. Bayar. Karena kan sebenarnya pantun kayak ini hak cipta ya. Karena kan kalau di Melayu kan juga pantun sebenarnya kan. Akhirnya pantun-pantun yang itu Bang, pantun Melayu, pantun AB itu. Nah, itu udah termasuk warisan budaya tak benda di UNESCO. Termasuk kepemilikannya adalah Indonesia, Malaysia dan Brunei kayaknya kalau nggak salah. 3 negara itu yang mengajukan ke UNESCO. Tapi gitu. Kita belum bayar ya. Makanya belum kita menang. Enggak Bang, udah masuk. Oh, udah masuk jadi WBTB. Duit sampai duit. Kok bayar sih? Ya kan kita ini dulu, kita ngeflag. Susah emang. Lanjut Deva. Dikit bayar ya. Nah, Dev, kalau di Apnon gitu kan, di Apnon pasti kan belajar akhirnya hal-hal yang kayak gitu. Betul. Nah, lo akhirnya kan tahu gitu berbagai macam budaya Betawi yang tadinya kita pikir ya udah cuma di luar gitu kan. Ada ondel-ondel doang, kerak telur dan segala macam. Apa nih yang tiba-tiba bikin lo tercengang gitu? Oh, ini budaya Betawi kok kayak gini ya gitu. Kalau nggak salah ya awal-awal tuh sebenarnya budaya Betawi kalau misalkan orangnya itu religius itu sebenarnya nggak terpicture sih kalau di aku. Mereka emang suka ngaji, kan namanya ada ngasosi yang ngaji sholat silat. Nah, aku pikir ya silat ya itu udah terpisah sama masalah keagamaan atau religiusnya. Ternyata salah satu dari 4 sifat orang Betawi adalah religius kan. Dan itu pas aku ngelihat orang Betawi kayak misalkan hal-hal yang berbau event-eventnya itu emang ada keagamaannya. Dan ya ternyata orang Betawi itu sereligius itu. Tapi ngelihat yang 3 ini religius kan? Bisa ya masing-masing sama ada masing-masingnya. Baru dia ngecengin kita dia. Udah ngecengin kita dia. Yang bisa menilai itu hanya Allah. Ini mau Ramadan nih begini. Subhanallah. Ada Betawi. Tanya Allah lebih tahu. Betul. Betawi ya. Coba tanya kapan terakhir sholat Jumat. Aja tanyain. Ya Jumat. Bener kok. Iya. Bener. Iya. Tapi berarti akhirnya seru gitu ya, lo belajar budaya. Seru ya. Seru banget karena kita sempat muter-muter ke Setu Babakan. Yang di Setu Jalan Babakan yang di sempat muter-muter, terus di situ ada museumnya segala macem. Oh ya ternyata tuh kayak Betawi kan gabungan dari Arab, Cina sama Portugis. Melayu. Bukan, sama Belanda. Oh, Belanda. Iya, terus ada Melayunya juga. Dan kerasa banget ternyata Cinanya misalkan terrepresent dari baju pernikahannya. Terus kalau misalkan Arab dari makanan-makanannya, taste-nya. Dan banyak sekali aku ngeliatnya tuh kayak ternyata ya Betawi itu emang dari awal tuh orang yang terbuka. Misalnya dari dulu tuh emang
orang Betawi tuh orang yang terbuka gitu. Pemikiran dan tradisi-tradisinya tuh banyak yang nyerap dari luar. Budaya lain gitu. Okay. Jadi makanya sebenarnya ada statement dibilang bahwa Betawi itu bukan eksklusif, justru inklusif. Betul, inklusif justru itu karena mengabsorb beberapa kultur. Apa silakan Bapak Ijar mau. Suku yang terbentuk dari ya itu tadi pertemuan berbagai akulturasi budaya, bukan endemik. Yes. Kayak gitu. Endemik. Bahasa sains itu. Gue juga mikir endemik. Tapi tadi di Google dulu endemik apa. Cuma kadang begitu gue. Iya. Nyampe rumah lu cari tuh endemik. Cari pasti. Endemik tadi si Azir ngomong endemik apa artinya. Iya. Tapi minimal ada yang mau baca loh. Iya. Tapi besok-besok WhatsApp dibaca, makanya kalau lagi briefing. Jangan takutin tak kebanyakan pikiran pusing. Satu orang aja yang mikir ya kan. Kita ngikut, follow aja kita mah. Tapi Max ini pernah jadi penari Betawi loh. Wah. Ya jadi dulu zaman 90-an itu di Ancol biasanya dulu tuh Abnon tuh ya kan. Jadi tante lu nih. Iya. Lu ikut. Gue jadi dancer, jadi penari. Ada Gebiar BCA apa gimana? Enggak dong, pesta Indonesia. Festival jajanan Bango. Jadi botol kecap nih begini. Oke, lanjut. Nah menarinya itu belalang panjang apa gue lupa ya. Tapi itu acara Bang None. Malam finalnya gitu Bang. Iya. Jadi tante gue itu ada salah satu instruktur mereka lah. Instruktur apa namanya? Tari. Oh jadi lu masuk lewat jalur ordal. Ya karena tante gue itu diajarin sama Rudy Wawor. Rudy Wawor itu salah satu Rudy Wawor. Guru ya kayak tadi gue bilang guru. Jadi salah satu guru di tempat sekolah. Waktu itu namanya John Robert Powers. Oke. Sekolah kepribadian ya? Iya, sekolah kepribadian. Lu perlu deh itu Jar. Public speaking dan lain-lain yang mengenai tentang seseorang harus berbicara atau melakukan sesuatu di depan orang banyak. Oke. Jadi pada saat itu gue masih SD kalau nggak salah ikut nari di acara Abang Non. Ya. Gue lupa masih kecil gue ngerti siapa itu Abnonnya kan. Ya pada saat itu panggung gede di pantai. Gue jadi ini lagi deh. Recycle ini gue ya. Masih ingat lu itu? Masih ingat karena itu nggak bakal gue lupa. Karena gue dari kecil emang dibentuk juga harus ikut lomba ini, harus lomba ini gitu. Itu 1970. Itu. Terima kasih. Iya. Udah ya masuk ya ini. Masuk. Gue bro, bebas. Kalau anak gue bebas ngomong aja kayak anak perempuan lagi. Jadi gitu. Belum ya, tapi belum jawab 1907 berapa. Sekarang harus pakai izin Bang kalau pakai izin Bang. Gua 1980-an mau ke 90-an lah itu pada saat itu ya. Nah, itu ngomongin Abnon itu kan kriterianya kayak kamu tadi di di karantina ya. Pasti kan itu banyak banyak hal yang kamu dapat kayak masukan-masukan kayak tadi public speaking. Cara berdiri kamu, cara kamu harus bagaimana depan orang banyak itu kan nanti diajarin kan. Betul. Nah kalau kamu sendiri itu pernah nggak sekolah kayak sekarang kan tuh ada London School, kayak Mary apa gitu. Sebenarnya kalau public speaking itu nggak pernah kayak punya sekolah atau kursus gitu sih Bang. Tapi emang dari SMP gitu ya, emang udah dilatih. Menurut aku ya public speaking tuh sesuatu yang harus dilatih sih. Karena nggak bisa cuman teori, cara berbicaranya harus kayak gini gitu. Nah pas aku dari SMP tuh aku udah ketua OSIS, pas SMA ketua MPK gitu. Jadi udah banyak organisasi ngobrol sama orang. MPK kasih tahu. Kayak semacam dewan pengawasnya OSIS lah. OSIS. Betul kan OSIS. Zaman kita tuh ada OSIS doang. Sekarang ada MPK di atas sih. Umur kan 23. Iya. Lu berapa sekarang? Iya kan? 27. Lanjut. Jadi emang udah terbentuk dari pengalaman, karena ya public speaking tuh walaupun memang ikut kursus itu bisa membantu, tapi lebih kayak pengaplikasiannya sih yang penting. Iya, gitu. iya. Tapi pasti karantina lebih dapat lagi. Betul, karena dari orang-orang yang memang udah pro kerjanya di pemerintahan misalkan, jadi kan Oke. komunikasi terhadap ruang publiknya lebih bagus gitu.
Gimana Bang Kojek, ada pertanyaan apa lagi? Waktu Lu yang harus nanya. Lu kan juga host. Lu anjing lu ya. Banget. Lu pertanyaannya tuh ke sini, bukan lu tanya ke host lagi. Enggak gini. Kebanyakan kursus di Juliana Jaya. Terus jahit ya? Enggak keluh kesahnya Deva pada saat keluh kesah Deva pada saat prepare mau ikut Apnon 2025 tuh gimana coba? Saat karantina, saat mau ini kan pasti itu ada pressure kan? Betul. Karena banyak banget ininya. Jadi kalau wadon banyak nanya ya? Iya. Kalau sama kita gak pernah nanya nih. Perasaan waktu gue bintang tamu dia mah. Iya kan? Enggak, gue udah kecatet nih. Kalau narsumnya wadon ya? Gue juga Selama ini kan lu gak pernah nyatet tuh giran isinya ada Apnon, lu catet gitu, ada pertanyaan. Karena gue mengalami perjalanan itu. Oh, lu ada interest. Jadi gue pernah melihat, pernah merasakan. Jadi bukan cuma baca doang. Karena pada itu gue melihat, merasakan, oh begini. Tapi gue gak percaya, Max, sumpah. gue juga baru denger Max bilang aku gitu. Iya. Gitu kamu gitu ya baru. Kamu gitu ya. Nge-vape dulu. People harian nih. Pipa. Iya. Oke lanjut Deva. Enak. Gimana Deva? Kerdus emang dah. Pressure-nya kalau misalkan di dalam karantina pastinya sebenarnya waktu sih. Karena fisiknya juga terkuras gitu kan. Kita bayangin aja berapa belas jam di sana, terus setiap Senin sampai Jumat itu pasti pertama fisik harus kuat. Terus kedua mental, karena kita kompetisi berarti kan ada kemungkinan kita kalah, kemungkinan kita menang juga. Dan sebenarnya aku di awal tuh udah ngeset ekspektasi. Karena ini iseng-isengan ya berarti ekspektasinya punya harapan punya, tapi lebih kayak kayaknya nggak harus menang dan ambisius untuk jadi juara gitu. Justru gue pengen bisa memperluas koneksi sebesar-besarnya, karena nggak ya setelah keluar dari Apnon apa yang mau dilakuin gitu. Misalkan salah satunya jadi jalan untuk job MC misalkan atau job-job lain. Bahkan aku di kuliah hukum ini jadi ketemu banyak orang yang emang praktisi hukum gitu. Jadi sebenarnya lebih dalamnya ia mau ngasah skill juga di sini, tapi nggak harus berekspektasi yang terlalu tinggi sih sebenarnya di awal ya untuk persiapannya gitu sih. Jadi Deva jadi kuliah hukum di UI Universitas Indonesia. Boleh ditanyain itunya apa? Skripsinya apa? Waduh. Enggak, oke, udah. Bapaknya memang tahu nih. Enggak usah. Dia tadi gue sempat bocor ngomongin sawit kalau enggak salah. Iya. Pertanyaannya kayak orang kejaksaan nih. Iya. Gue bingung dia kok sama orang kejaksaan sih sebenarnya nih. Itu nggak apa-apa sih, sebenarnya kan kita bahas kasus. Bener, itu bener. kasus Iya, kan persekongkolan tender. Oh, Gitu. Aman aja. Aman aja. Aman aja. Kalau boleh tahu tender yang mana? Ini gue yang sapuin. Udah cukup sampai di sini. Di situ ya Pak. Aman aja. Oke. Next pertanyaan, enggak mutu pertanyaannya dia. Mutu dong. Iya, mutu. Nah, gue sekali lagi nih yang mungkin banyak warga kalau katanya warga Dongo di sini. Sebenarnya tuh apa sih yang di Apnon tuh sebenarnya apa sih yang pengen dikomunikasiin sebenarnya itu tuh. Itu kita masih bingung kayak apakah kan standarisasi kita nih, ya gue nggak tahu nih, kita pasti kan yang kita lihat ya kompetisi kalau nggak Miss Universe apalah segala macam, standarisasi kita ke situ kan. Nah harusnya kan dengan adanya Apnon sebenarnya apa sih yang pengen dikomunikasiin gitu di ini publik. Iya. Sebenarnya satu kegunaan yang utama adalah tadi duta pariwisata sama duta budaya. Jadi misalkan kalau misalkan dinas pariwisata ataupun dinas kebudayaan atau OPD terkait di bawah Pemprov DKI Jakarta mau melakukan campaign atau menyelenggarakan event, kita tuh contribute di ya semacam kayak humasnya kali ya. Kita sebagai humasnya kita represent ke media, represent ke audiens kalau misalkan kinerja dari Pemprov nih seperti ini gitu. Dan kita kemarin juga misalkan aku nih nge-MC gitu. Nah, itu kan salah satu bentuk kalau misalkan anak Apnon biasanya memang diberdayakan di event tuh sebagai MC, moderator, karena mereka tuh punya pemahaman terkait hal tersebut. Misalkan kemarin nge-MC di event budaya apa, budaya Betawi apa gitu sih. Tapi emang kegunaannya pertama duta budaya, duta pariwisata. Jadi kita mengenalkan Betawi ya. Iya. Jakarta ya. Khusus ya enggak khusus juga, tapi lebih kayak terkonsentrasinya tuh di budaya Betawi. Di budaya Betawi. Oke. Di luar dari Apnon. Lu suka jengkol nggak? Jujur ya Bang, aku kurang suka jengkol.
Bukan karena baunya, tapi emang rasanya masih kurang nggak masuk di lidah kan? Kurang masuk di lidah. Kalau kerak telur suka? Suka, kebetulan kalau kerak telur. Coba Bang Ojek kalau ngomongin nonanya, ngomongin abang itu sama juga nggak tuh job desk-nya Iya, itu? abangnya job desk sama. Sama juga ya. Biasanya kita berpasangan, abang dan none kalau ada di. Berarti pas karantina Berbarengan juga sama ya? Iya, enggak, mereka nggak sekamar. Nggak sekamar. Maksud Tapi gua bener nggak sih desas-desusnya kalau abangnya tuh rata-rata None juga. takut dong. Enggak. Jadi kalau balik lagi nih, tadi kan banyak juga yang mungkin belum paham gitu ya. Iya, coba Bang Ojek coba. Kan panjang tuh Bang perjalanannya. Jadi sebelum dia jadi Abang None Jakarta, dia di wilayah dulu. Iya. Dia ikut berkompetisinya. Iya, Jakarta Pusat. Iya. Dia kan di Jakarta Pusat, ada 15 pasang, Abang sama None. Ya poinnya sama, mereka adalah duta pariwisata, duta budaya dan pariwisata, agent of culture lah gitu ya. Duta pariwisata dan budaya. Nah mereka sama tuh tugasnya tuh, makanya kan dibikin berpasangan, biar ada komunikasi yang dari perempuan, ada komunikasi dari yang laki-laki. Nah mereka itu diajarin banyak hal, budaya dari segi makanan dan segala macam, bahkan semuanya belajar tari juga ya, ada nandak Betawi juga ya. Nari nandak di malam final, terus kita juga ya. Kalau misalkan masalah Betawinya yang paling ini sih cara berpakaian itu kita benar tahu dari awal gitu apa aja perintilan yang dipakai. Yang gitu. cowok pakai beskar, betul. Yang cewek pakai encim ya. Pakai encim, pakai baju kebesaran. Pakai baju kebesaran dan segala macam gitu. Terus baju gombrong. Triple XL. Gimana sih? Baju kebesaran tuh kayak apa iya, ya? apa baju kebesaran? Baju formalnya. Iya. Yang pakai ada. ada. Warna-warni tuh yang kayak kue, baju kebesaran dibilangnya. Itu namanya baju kebesaran. Iya, baju none. Iya. Gampang banget ya ngasih namanya ya. Kena-kenanya aja Karena udah orang tahu ya. Betawi Bang. Kenanya. Terus ada salamnya juga Bang. Kalau Iya, ini assalamualaikum salam gini, bang, kalau iya, cowok salam takjimnya Kenapa beda. ini dia takbiratul ihram apa gimana? Taksim. Taksim, Iya, assalamualaikum. Assalamualaikum kalau yang perempuan begini. Oh. Nah, saya sebagai abang Pulau Reklamasi. Iya. Dia dong. Ya aku tanya terakhir. Pas finalnya Apnon itu apa aja tuh? Finalnya. Finalnya tuh. Jadi sebenarnya kalau di Apnon itu di pertengahan nanti ada namanya penjurian tengah. Jadi sebelum kita masuk ke malam final itu ada penjurian tengah. Oke. Dan penjurian tengah yang di wilayah tuh 7 juri, yang di provinsi 9 juri. Nah, dari 7 atau 9 juri ini akan menilai punya semacam parameter dan assessment-nya apakah mereka masuk ke kriterianya. Misalkan di salah satu juri khusus pemerintahan aja, berarti pembahasannya seputar pemerintahan. Government. Atau di salah satunya juga ada yang di hubungan internasional. Sampai aku ditanyain, hubungan Indonesia masuk ke organisasi BRICS gitu. Jadi bener luas banget yang Pertanyaan pakai situ. Iya. Sampai kita tuh sampai belajar punya diktatnya gitu, semacam kayak bukunya gitu. Terus habis itu kita juga dituntut untuk bisa paham sama kondisi misalkan politik sekarang, ekonomi sekarang gitu. Oh, yang kesian berarti 2026 tadi ditanya kenapa Indonesia masuk BOP. Bayar lagi. Nah, jadi memang kan mungkin karena Jakarta itu sekarang apalagi tagline-nya Jakarta kota global yang berbudaya. Jadi mungkin pemahamannya ya sama aja kayak ikut Miss Universe Putri gitu Indonesia kali yang ya. gitu kali ya. Indonesia. Lebih lengkap. Jadi sebenarnya kayak Lingkupnya lo bener-bener lo mengerti secara geopolitik gimana, politik dalam negeri seperti apa, terlepas dari ngomongin cuma kultur Betawinya doang. Jadi lo harus ngerti semua itu. Ngerti semua, dan di malam final itu nanti kita semacam ada speech-nya, itu yang lumayan deg-degan sih sebenarnya. Kita harus speech dalam waktu 30 detik sampai 1 menit itu. Kita harus speech dan itu tuh misalkan di speech-nya itu ada advokasi yang kita bawa. Kemarin tuh aku ngasih advokasinya aksi akses kompetensi siap industri. Jadi ya dalam bayangannya pengen buat semacam bursa kerja khusus dan udah ada kan. Jadi di Pemprov tuh ada semacam workshop, terus habis itu bursa kerja yang emang dikendalikan sama Pemprov gitu, diselenggarakan sama Pemprov. Nah itu advokasi, jadi beda-beda orang, ada yang advokasi fashion. Kalau misalkan dia lulusan
misalkan dia lulusan politik, dia advokasinya tentang politik. Jadi semua orang tuh masing-masing abang none itu tuh harus punya satu program kerja atau advokasi yang mau dibawakan. Ampe Kalau lulusannya perhutanan, Boleh ya, yang dimasukin aja misalkan ke program kerja Pramono Anung sama Rano Karno, apa yang bisa masuk bisa. Perhutanan nih, jangan, udah cukup habis itu. Jangan. Udah berlalu. Yang di Jakarta aja ya Pak ya. Iya. Jangan kan pernah juga di Jakarta. Iya. Nah, Iya. jadi udah. Enggak, kita nanam ini Pak, nanam di ujung Iya. utara Jakarta biar enggak Hidroponik ya, Pak. banjir. Jadi ada salah satu RT di mana yang gue kirimin tuh ya? Itu di Jakarta. Oh, Jakarta Timur, Jakarta namanya Timur. di Kampung Makassar. Makassar. Jadi satu gang itu Oh iya, gua tahu. Nonton Rame nih. tuh Bang. coba ramai kan coba. Iya. Coba. Kok disuruh saya? Enggak, dia soalnya ngomong perhutanan nih. Iya. Jadi gue mau bicara soal bagaimana kebersihan di RT di Iya. Kampung Makassar. Programnya kan. Programnya jangan keren cuma banget. komplain doang. Dikit-dikit komplain begini, pemerintah lagi. Iya. Bikin program nyata. Jadi Pak RT itu amprut lo. Belakang tahu, kamera tahu nggak gitu ya. gerundung Iya, nggak tahu, soal tahu. pemerintah. Dia luas, Bang. Iya, kita Sebenarnya juga luas. tadi kenapa ada Abang None. Nah, hal-hal kayak gitu misalkan advokasi yang dari pemerintah itu biar nyampe ke terutama generasi muda tuh lewat siapa? Nah, kita lewat Oke. Abnon biasanya, amplifikasinya lah. Amplifikasi, jadi sebenarnya Apnon tuh salah satu yang mengamplify message yang pengen disampaikan Betul. lah ya dari government seperti apa. Tapi keren ini ikut Abang None, bisa sampai dikirim-kirim ke luar negeri. Oh. Iya, Nggak bawa advokasi budayanya ya. budaya. Iya. Nah, ini udah menang 2025, bentar lagi mau berangkat nih. Mau berangkat kemana? Ke Berlin insya Allah. Oh, kita mah ke Berlan doang kalau kita ke Berlan. Ujung-ujungnya Berlan lagi. Ke Berlin kita ke Berlan. Tapi kota Paris dekat kok tanah tinggi. Iya. Di Tangerang ada Paris. Kota Paris. Hotman. Tapi ke Berlin gitu ya, ke Berlin, kemana-mana gitu ya. Banyak tempat-tempat yang misalkan kalau misalkan kita punya sister city di Belanda, misalkan di Amsterdam dan lain sebagainya itu kita Jakarta ada Sister City. Iya, sister city. Gue nggak tahu, gue nggak tahu nih. Coba. Sister City maksudnya apa itu? Jadi sister city itu Kota-kota kota-kota yang nggak harus ibu kota juga, kota-kota yang memang punya kerjasama sama Jakarta. Misalkan kita punya kerjasama sama Berlin. Berlin. Terkait dengan budayanya, terkait dengan misalkan ada kegiatan ekonominya. Jadi saling ya paling gampangnya kita tukar budaya juga dari Berlin ke sini, dari sini ke Berlin. Kalau di Belanda di mana? Copenhagen. Belanda mah Amsterdam. Amsterdam ya? Amsterdam. Tapi kerennya kalau Jakarta Berlin tuh udah sampai Darbot ngegambar di Berlin. Oh iya. Tuh, Nggak paham lu, tau Jakarta Bandung doang kan lo jamu. Jakbar. Iya. Jamu itu anjir. Iya. Tadi gue disebut. Jadi Maaf, hal-hal Jok, kayak Sob. gitu Iya, tuh iya. yang mereka ikutin. Nah, ini kan panjang ya. Kalau diikutin makin dongo menurut gua. Gua pengen nanya satu hal sebenarnya, ada pertanyaan yang selalu kita akan tanyain ke bintang tamu sebenarnya. Dari apa yang lu dapat dari program Abang None nih sampai sekarang gitu ya. Siapa sih sebenarnya orang Betawi? Itu yang kita tanya. Karena di sini di BTW In The Hood itu justru kita nggak pengen ngeklaim gua, Kojek, Max, Ajer, kita paling Betawi enggak. Ya karena premis kita tuh justru mempertanyakan budaya Betawi itu yang kayak gimana sih, orang Betawi itu Betawi yang kayak siapa? gimana sih? Itu Betawi siapa? Nah, kalau dari POV lu nih sebagai mungkin dua ya kita tanya. Sebagai Dava, dan sebagai Apnon gitu. Kalau sebagai None. Apnon tuh None gitu. Orang Betawi itu siapa? Sebagai Dava tuh siapa sih sebenarnya Betawi tuh? Mungkin aku jawab dari sebagai Deva dulu kali. Iya, Deva. Sebagai Deva, iya tadi yang aku kasih tahu bahwa orang Betawi nggak selamanya itu memang harus punya darah dari orang Betawi, dari suku Betawi. Oke. Tapi orang-orang yang hidup di Jakarta khususnya melakukan kehidupannya dengan cara orang Betawi, terus dia mengamalkan nilai-nilai orang Betawi, itu udah cukup untuk bisa dibilang orang Betawi gitu. Oke. Karena sebenarnya ya kembali lagi misalkan kayak aku nih hidupnya di lingkungan Betawi, pasti dong selama tumbuh kembangnya kalau di satu wilayah terus gitu ya, satu tempat terus, ya berarti hidupnya lebih ke orang Betawi dibandingkan orang ya mungkin orang tua adalah 1-2 hal aspek yang ditanamkan nilai-nilainya gitu, tapi lebih kayak ke nilai Betawi pas lagi tumbuh kembangnya itu yang aku serap dan aku ngerasa diri aku orang Betawi gitu, bahkan sebelum ikut Abang None gitu. Lu menyadari bahwa lu orang Betawi ya? Iya sebenarnya, iya karena kayak ya itu mungkin definisinya akan berbeda lagi ya ke setiap orang, tapi
yang nggak harus punya darah dari orang tua Betawi untuk jadi orang Betawi. Tapi of course kalau bisa dibilang ya yang lebih originalnya itu ya orang yang punya keturunan dari ayah atau ibunya dari suku Betawi. Kan itu udah labelnya udah turun gitu kan. Sedangkan kalau orang Betawi kayak aku yang ya penyusup lah di antara orang-orang Betawi. Enggak juga sih. juga, tapi kita seneng malah ya. Seneng malah. Kalau dari POV ya, None. Nah, kembali lagi nih karena kan untuk bisa mendapatkan predikat abang dan none sebenarnya kita harus belajar terkait dengan budaya Betawi. Ya. Kembali ke definisi awal, kalau emang dia udah mengamalkan budayanya, nilai-nilainya, pelajaran tentang bagaimana Betawi itu hidup, sudah bisa dikatakan sebagai bagian dari orang Betawi. Oke, itu dari POV. Nah, kira nih. Nah, tapi gue ada pertanyaan lanjutan. Ada teman gue, namanya si Dongo lagi. Lu pernah nggak malu sebagai orang Betawi? Pernah nggak lu tidak mengakui bahwa enggak, lu menutupi bahwa lu kan bangga sama orang Betawi? Lu pernah nggak sih sedikit mengakui enggak, gue bukan orang Betawi gitu? Kenapa harus malu sih sebenarnya? Itu. Tahu. Harus malu. Temen siapa sih? Temen siapa sih? Itu yang takut sama bininya. Yang di kampus nggak kurang dari daerah lain. Iya. Yang di kampus nggak mau ngaku. Pernah niup balon? Iya. Enggak, karena bukan ya. Ya, disclaimer lagi. Banyakan disclaimer loh. Gue ngaku beberapa kali gue ngaku Betawi. Kok nggak kan percaya? dia ngaku ya? Enggak, teman gue beberapa kali ngaku Betawi nggak dipercaya. Bukan lu, muka lu kayak gitu. Akhirnya ngakunya Manado. Iya. Karena masih ada Manadonya juga. Biar cepet aja. Karena kan tampilannya Cindo Pik 2 banget. Ya Cindo Pik 2 sebelum dibangun kan. Sebelum diuruk. Rawa-rawa ya. Masih boleh nanya lagi ya? Masih boleh. Kagak. Kan Aktif kita pernah pernah ngobrol kita bertiga. Orang Betawi itu males tuh kayak tadi, males baca, punya kontrakan doang. Pokoknya begitu. Urusannya deh. warisan. Nah, kalau menurut Deva sendiri tuh gimana tuh orang Betawi yang Deva dapat ilmunya di sekitaran kampung Deva tuh gimana tuh? Sebenarnya yang dikenal nggak jauh berbeda dari itu sih. Dia emang karena orang Betawi mungkin dia emang udah lama tinggal di Jakarta, jadi punya lahan yang cukup banyak gitu di sekitaran Jakarta. Terus nanti akhirnya ya lahannya dikontrakin, misalkan dijadiin apa. Ya tapi kan sebenarnya nggak tentang itu aja. Mungkin yang ke highlightnya orang-orang Betawi itu orang yang malas karena cuma punya kontrakan, jadi kerjanya di rumah. Pagi-pagi cuman ngurus burung atau apa gitu. Terus habis itu kalau misalkan kalau kita emang kalau pagi-pagi orang Betawi ngurus burung. Kalau di depan rumah sih gitu ya. Tapi bener burung jalak temen bapak gua banyak burung jalak sama om gua di atas burung jalak. Ngurus burung Jer, serius. Beneran, dia burung banyak. Babe Sabene emang gak ngurus burung, tapi kan si ini mantunya Mas Karyo. Mas Karyo ngurusin burung. Aja mentang-mentang rambutnya cakep. Udah lah, gue ngomong dulu dah kayak gitu Pak. Lanjut ya. Jadi mungkin yang terlihat memang orang-orang yang itu nggak punya, ya bisa dibilang bukan yang 9 to 5 punya kerjaan gimana, tapi nggak. Sekarang udah banyak lagi orang-orang sukses yang rootsnya itu orang Betawi. Gitu. Banyak lah. Ini salah satunya ya. Ini yang punya People's Cloud nih. Yang punya orang Betawi. Betawi mana ya, Pan? Yang punya Pan? Orang Betawi mana? Coba orang Betawi mana? Orang Betawi mana? Coba teriak. Orang Betawi mana? Orang Betawi mana? Coba teriak. Tebet. Namanya Tebet, tempat Betawi. Beneran, Tebet tempat Betawi. Itu kampung Betawi itu. Itu orang-orang gusuran dari Senayan. Jadi cabut tuh kok itu. Nah, ini aja maksud gua kan ini kan premis yang menurut gua yang sangat minim gitu diangkat sama media ya. Bahwa orang Betawi itu bisa punya bisnis, orang Betawi itu bisa punya, bukan cuma orang Betawi bisa punya perusahaan, orang Betawi itu bisa sukses kayak si Kojek kemana, terus si siapa kemana, bisa bikin apa. Dulu kita punya siapa si ini Radio Roma Uma, Pacil, tadi bisa punya bar. Orang Betawi punya bar. Coba kalau kita sekarang kalau kagak diludahin tuh omanya, ya Allahu Akbar, subhanallah, punya banyak bisnis. Cuman kan
orang Betawi harus keluar dari zonanya bahwa sebenarnya Betawi bukan cuma sekedar ngurusin kontrakan, bukan cuma sekedar ngurusin burung, walaupun sebenarnya ngurusin burung itu kan part dari Hobi. Hobi aja. Benar. Hobi aja gitu. Cuman Cuman kan harus burung juga hobinya, Tamiya kayak apa kayak. Nggak, tapi kebanyakan orang Betawi itu NFT. burung sama miara ikan di ya rumah. sekarang gini lah, ke dia nih. Ujung-ujungnya sepanjang-panjang dia tato segala macam, dia tetap hobi sama batu. Lu mau ngomong apa? Nggak ada yang salah juga. Nah, Gimana, Bang Kojek? Hah, nggak gimana? nggak gimana? Ente belain Anda. Nggak ada yang bisa lu bela kan dari dia kan? Nggak ada. Bingung ya. Ketika udah jadi host di sini gitu ya, kan gue bukan bintang tamu, kok gue disuruh ditanya. Harusnya kan dia yang nanya. Iya. Kalau dia punya pikiran dia tanya. Gitu. Nah, kita harus kompak dong. Anak siang. Anak pagi. Maksudnya lu berpikir satu, kenapa orang Betawi tuh bisa mau keluar dari zona nyaman? Kenapa dia mau gitu lu jadi apnon gitu, ngikutin capek lo itu lo. Dan walaupun sebenarnya justrunya bukan orang Betawi, tapi dia mau belajar. Dia mau belajar. Proud dia. Oh, dia justru proud atau katakanlah teman-teman warga Betawi yang lainnya juga yang memiliki bisnis. Kenapa lu pada mau berani untuk keluar dari zona nyaman untuk bikin usaha gitu? Iya. Minimal usaha bangun pagi lah. Ya. Ya benar, itu benar. Usaha juga. Biar nggak dipatok ayam. Ikan siangan dikit juga nggak ada masalah, ayamnya kita makan. Iya, bener. Enak lagi. Ayam kampung lagi. Ada gue punya teman anak Betawi nih kan, mentang-mentang jamnya baru jam 6 set lari. Sekarang udah nggak ada tuh gue. Sibuk pindahan doi ya. Sama sibuk bikin anak baru. Ya tapi kan yang kayak gini-gini gitu, bisnis yang memang ini kan produk yang zaman sekarang banget gitu. Yang orang Betawi ya bisnis, dia bisnisnya apa? Ya udah kontrakan, terus rumah makan, paling ke situ-situ lagi, dan ternyata bisnis yang memang ternyata yang kita nggak kepikiran. Orang Betawi bisa punya kayak gini. Namanya bahasa Inggris pula lagi people cloud. Orang Betawi coba namanya apa kek gitu kan, namanya people's cloud. Dari mana gitu. Nah, itu kan di luar dari zona area-area yang sebenarnya nggak Betawi banget gitu. Iya. Entrepreneurship tuh maksud gua adalah salah satu orang mungkin akan berpikir bahwa entrepreneurship tuh bukan satu hal yang ditanamkan ke orang Betawi gitu. Iya. Karena kita berpikir tenang aja deh saudara. Tenang aja, ada saudara. Lu nggak usah takut, rezeki udah ada yang ngatur. Nah, konsep itu kan. Padahal kalau kita percaya rezeki udah ada yang ngatur, ya kita percaya ya udah tenang aja ada saudara ya. Cuman kan ternyata banyak banget juga orang Betawi yang akhirnya memiliki usaha, cuman problemnya cuma satu. Jarang yang mau tampil di publik. Benar. Bisa jadi. Karena itu begitu sukses dikit, saudara jadi makin banyak. Makanya banyak yang ngaku-ngaku sudah. Alhamdulillah juga. Deva kan juara nih, 1, ya kan? Deva juara 1, Apnon, None. Pasti kan dapat uang dong. Untungnya lu bukan asli Betawi. Waduh. Kalau enggak yang malak banyak. Tapi kalau itu sih nggak harus Betawi juga sih Bang Kojek, semua dipalak juga. Ya gitu. Oh iya. Jadi bukan Betawi doang. Bukan Betawi doang. Yang mana lagi naik kita palak. Biasanya gitu tuh. Teman-teman. Wah, biasa. Lagi enak nih gitu ya. Ada semut. Boleh tahu nggak sih? Boleh. Hadiahnya apa, Deva? Hadiahnya kalau di wilayah itu ya ada uang tunai sejumlah sekian dan biasanya ada semacam kayak dapat dari sponsor juga gitu sih. Nah, kalau misalkan yang di provinsi uangnya akan lebih banyak dan tiap tahunnya setahu aku 100. Hampir tiap tahun ya. Seingat aku. Ini mohon maaf lagi, cemil lagi nih. Dan dulu bahkan sampai ada yang dapat mobil, motor. Tergantung sponsor. Lu beli motor aja pakai pay letter. Tapi justru kan dia jadi beban ya. Maksudnya jadi bebannya gini. Jadi bebannya adalah ketika dia bukan orang Betawi, dia ikut Abang None Jakarta, mau nggak mau kesono kemari dia ditanyain tentang budaya Betawi dan dia harus tahu. Nah, kita tes nih. Oke, dia tanya oke. Kita tes. Coba tes. Dari gua dulu ya. Iyalah. Nah, lu aja. Kita nggak mau ngetes ya, lu aja. Idep artinya apa? Idep. Kagak idep. Nggak enak, nggak hidup. Apa sih? Nggak tahu, sumpah. Nggak tahu.
Idep apaan bang? Ya nggak apa-apa juga, lu nggak Nggak apa-apa, nggak mesti tahu kan Betawi kan luas. luas. Nah, apalagi dia ada Tangerang Tapi soalnya. nah, kita nggak perlu tahu Betawi Tangerang. Nggak perlu. Idep Nggak perlu. apaan bang? Apa Idep. itu Apa kasih hidup? tahu Ang? Paham. Oh nggak Nggak ngerti. Nggak Ngerti. Ya karena mungkin itu lebih ke Tangerang kali ya. Iya, dan sebenarnya akhirnya pemahamannya bahwa di Abang None Jakarta itu bukan cuma sekedar misalkan belajar bikin dodol atau belajar kerak telur, malah dia geopolitik dan segala macam. Malah lebih Semuanya. Lah, justru menurut gua menarik yang dibahas tuh geopolitik, bagaimana Budaya. bagaimana dunia bekerja, ya nggak dipikirin kan. Ini yang ini kontrakan gua, yang ini tanahnya si Anu nih parcelnya gua yang ngurusin, jangan sampai begitu-begitu doang gitu. Harusnya Iya. lu tahu Out of the box ya, Iya, ini. out of the box Gua lah. pikir waktu karantinanya tuh belajarnya gitu. Idep kagak idep kayak dia juga. Embung gua mah. Gua kalau yang pisan gitu. Enggak ada, dia juga pas pertama masuk ke atas panggung gitu ya. Tadi kayak ngobrol 30 detik dia jelasin apa yang dia bawa. Kan bukan kayak gitu, masih masuk penonton, enggak gitu juga. Kagak, coy. Terus juri bilang, orang danta pisang. Ada jurinya dari LKB biasa juga Ya, ada, Lembaga Kebudayaan Betawi. Oh. Ada jurinya dari situ, tapi kan itu bagian dari berapa juri? Total 9 juri gitu. Tapi Jadi bahasa gitu enggak Enggak sih kalau bahasa secara khusus kayak bahasa Betawinya enggak di dalemin banget, tapi at least kita tahu lah beberapa gitu. Iya. Karena memang kalau dari LKB-nya kita diperlukannya untuk pemahaman kayak misalkan nanti kalau misalkan kita misi budaya ke luar negeri kan hal yang paling dasar yang paling pengen turis-turis tahu gitu atau orang luar negeri tahu misalkan dari pakaian, terus misalkan makanan khasnya apa atau tempat wisatanya apa. Jadi kita bisa kasih rekomendasi ke mereka. Oh kalau ke Jakarta ke Monas, ke Setu Babakan, ke museum apa gitu. Ke PRJ makan kerak telur. dan dari pakaiannya dia itu pasti ditanya. Iya, ditanya. Lalu ngapain lu dia ngerti idep? Lu ke Berlin bilangannya, lu harus ngerti idep. Apa idep anjing? Iya, masa ngomong sama orang Berlin, kagak danta gitu. embung gua mah. Orang danta pisah. Nah, oke. Ini pertanyaan kali gue dari terakhir ya, sisanya lu lah. Ya, makanan Betawi favorit lu? Aduh, sekarang lagi suka banget ini sih kalau nggak asinan Betawi. Oke. Karena sebenarnya mirip-mirip sama asinan Bogor kan. Iya. Sama sekarang lagi suka es selendang mayang. Apa? Selendang mayang. Karena lagi ada yang jualan dekat rumah. Bentar lagi. Enak. Enak. Bentar lagi alhamdulillah. puasa nih ya. Iya, iya. Boleh juga mobil ke rumah dia ini selendang mayang. Enggak ya, jangan. Enggak usah. Kita maksudnya kita selendang mayang, Bro. Max Mampir kan? Iya. Bapaknya ngomong sama Deva, kayak kita mobil udah lunas deh. Kok udah gini ya? Ini kayaknya nih yang punya People's Club, order People's Club deh, lu bikin selendang mayang rasanya gimana? Mimi selendang mayang, jadi Betawi versinya harus tetap ada ya. Ada versi. Ngomong-ngomongin People Club nih, ini ada beberapa ini nih. Ada rasa? Bukan apa nih? Apaan? Itu apa sih? Loko. Rasa itu ada rasa. Oh, rasa. Ah. Ada loko sama Ada. Biar Revo. biarnya suruh banget kerja nih. deh. Iya. Coba lu jelasin. Loko. Loko. Apa ya rasanya di situ? Motif, Itu lokomotif. centene loko. Ikro. Ikro. Oh ini anunya apa namanya? Liquid. Liquid. Ini ada strawberry. Ada strawberry. Ini yang 60 mili. Lika liku loco. Oke, liku loko. Oh bukan Loko ya, bukan loco. Loco beda. Iya. Loco beda. Anaknya loco banget. Iya. Gitu Lucu kan. emang nih. Untung Deva nggak Alhamdulillah, paham. untung Gen Z itu nggak paham. Enggak apa. Kayaknya bener sih menurut gua nih kayaknya People's Club harus bikin yang versi selendang mayang. Benar. Itu mesti kerjasama sama lu Jack. Hah? Versi yang Betawi-Betawian Iya. nih. Betawi-Betawian. Benar. Bisa. Ini gambarnya gak harus ondel-ondel gambarnya. Hah? Harus ada Gambarnya ondel ya. ondel Jangan. gitu. Rasa semur jengkol. Kenapa sih harus semur Jack? Gila ya, orang nge-vape. Bau jengkol. Lah, dia nge-vape. Wih, nasi uduk nih. Bisa juga. Kayak gitu ya. Nggak ada masalah. Ya udah sebelum tak kita tutup kan banyak lagi nih, belum kan? Belum, Ntar, pertanyaan. Pasti lu nggak mau nanya, ini juga dia balas tanya, dia balas Gue tanya. nanya. Pengen nanya makanya. Nanya gue. Nah, kan lu nih, berarti kan ikut nih, Apnon gitu. Iya. Nah, lu
itu bisa berapa bahasa, dan mungkin di Apnon itu ada orang yang bisa lebih dari 2 atau 3 bahasa, ada nggak? Bilingual. Kayaknya ada. Ada Kayaknya ya? kalau dari kebanyakan dari kita biasanya 2 bahasa. Kan bahasa Inggris itu sebenarnya wajib orang tuh bahasa bisa Inggris wajib karena ya kita misi budaya keluar, terus habis itu kita mau jadi Jakarta kota global gitu. Jadi sebenarnya kalau Inggris itu wajib bisa. Wajib. Tapi yang mungkin sampai provinsi atau Iya. keahliannya itu masing-masing. Masing-masing ya. Masing. Terus kalau bahasa Inggris akan lebih bagus dan ada added value kalau misalkan si orang ini punya bahasa lain. Ada yang bisa bahasa Arab. Nah itu cakep tuh. Ya kalau bisa bahasa Arab semua penontonnya bilang amin amin mulu dong pas lagi dijelasin. Alahina tolib Cesar. Itu kalau bahasa tongkrongan nggak kehitung ya? Enggak, Mas. Maaf. Mas nih baru sekali dipanggil Mas. Tapi sebagai nona dijaga gak sih makan lo supaya enggak. Jadi aman mungkin aja. ini bukan pageant yang kayak Putri Indonesia Yoi. kali ya. Jadi kita tuh looks iya, tapi lebih ke ya beauty behavior, 3 B. Brand, beauty, behavior. Jadi dinilai dari 3 itu. Karena Soalnya cuma mungkin juga nona badannya gede gitu kan enggak looks ya, like apa juga. Enggak apa-apa juga, Look decent lah, Mek. kita nggak bisa bilang Enggak iya. apa-apa, Mek. Biarin aja, Mek. Aja. Gua cebokin lu, Mek. Apa juga. Enggak Max lagi bahas film Ratu Amplopnya Anjing Benyamin. Lagi bahas itu Rati sebenarnya. B29. Daripada cantik doang ditanya kayak tukang keong. Hah? Gitu. Iya. Tahu nggak tukang keong deh, Pak? Hah gitu. Iya. Masuk ya. Mainannya tua banget ya main keong ya. Ya Pak, tapi lu masih inget nggak yang ngomong penjelasan lo 30 detik itu, lu masih inget nggak? 3 menit ya. Berapa 30 detik? 30 detik kan? 30 detik. Oh, 30 Lu masih detik. inget nggak yang lu bahas? Lu harus menyampaikan Iya. Menjelaskan Iya. misinya di 30 detik coy. Iya. Kok kalau debat presiden enggak 30, enggak segitu? Kurang Ya ada Oh ya. Tok tok. Oh iya. Sempet sih masih ada beberapa hal yang bisa diingat. Boleh gak sih praktekin dikit gitu pas Iya, ke iya, depan gitu menjelaskan Gak gitu apa-apa. kan? Menjelaskan. Sebagai Poin aja, poinnya. soalnya abis Poinnya aja, ini gak apa-apa. Cici Koko dari Tangerang dia juga mau ikut. Jadi pokoknya intinya kalau waktu itu kan Masuk advokasinya aksi. Jadi dari pas Jakarta Pusat sampai provinsi itu aksi, akses kompetensi siap industri. Oke. Terus dibalut dengan kalau di awalnya tuh pakai bahasa Jerman biasanya sapaannya. Bahasa Jerman. Pakai bahasa Jerman. Say hell. Ih, kelibet dia. Kurusnya di Menteng. Enggak dong, Bang. Oh, enggak. Kita Gute. otodidak aja Oh, otodidak, oh. Tidak. Ke Gute enggak. Enggak ke Gute ya. Enggak ke Gute. Terus Enggak Gute. Tahu lah. Anjir. Jangan mentang-mentang rumah lo di pinggir Manggarai. Gila Depan ada tukang soto enak itu. Iya. Iya. Terus jadi pas ngomongnya itu 30 detik harus bisa menyampaikan misalkan tujuan dari aksi apa, terus kayak call to actions-nya lah apa gitu. Terus susahnya itu waktu itu karena kan kalau dalam 30 detik dan di depan orang banyak tuh pasti ada belibetnya kan sebenarnya. Pasti. Dan kalau udah 30 detik tuh ada alarmnya gitu. Iya, ada iya. Ting-ting gitu. ya. Jadi wah deg-degannya itu takutnya pas lagi di depan panggung, terus apalagi yang malam final itu disiarkan di televisi gitu. Itu takut kelibet aja sih Pak, ini memang. Pas lagi ngomongnya. Jadi Paknya jangan ngeliat ke saya dong. Kan tadi Mas, enggak apa-apa ya, Pak, naik dikit. Ya kan? tapi yang susahnya bukan speech-nya. Justru yang susah itu jawab pertanyaan dari juri. Jadi nanti kita di depan panggung nanti akan ada angka gitu. Terus nanti kita bilang stop. Terus nanti misalkan angka 20 terus langsung keluar Ditambah pertanyaannya. 10. Pertanyaannya bener-bener Random. Apa inget ya? 1 tambah 1 sama dengan gitu. yang terakhir ditanya yang dari pertanyaannya itu kalau nggak salah dari istrinya Pak Rano Karno itu ditanyain kalau misalkan ada turis datang ke Jakarta kira-kira gimana caranya ngeyakinin dia kalau Jakarta tuh bukan kota yang macet dan mereka mau untuk berwisata di Jakarta. Coba jawabannya apa? Pada saat itu aku jawabnya
pertama Jakarta tuh udah menuju kota global, kita tuh ke 74 sekarang, dan sebenarnya banyak banget yang bisa meyakinkan. Salah satunya adalah di salah satu survei, aku lupa dari sumber mana. Ini surveinya bilang kalau misalkan Jakarta itu termasuk ke 3 besar untuk transportasi umumnya di se-Asia Tenggara. Kalau nggak salah kedua kalau nggak se-Asia Tenggara ya. Jadi kita bisa bilang ya walaupun itu susah banget ya. Jakarta macet ya, of course kita macet. Parah. Walaupun kita sekarang udah bukan top 10, kita tuh kalau nggak salah urutan ke-90 di dunia. Dan udah sangat berkurang lah dari masa-masa yang kemarin. Tapi masalahnya ya tetap ada macet, dan kita merasakan macet ya, semua yang ada di situ kita merasakan macet. Jadi kalau kita mau diplomatis terlalu enggak, Jakarta nggak macet ya, kita nggak. Realitanya macet. Iya, realitanya macet. Terus ya udah aku bilang, kasih fakta kita bilang, oh kita ada transportasi umum. Jadi kalau transportasi umumnya kita bagusin, mudah-mudahan harapannya kita bisa mengurangi kemacetan di Jakarta dan turisnya bisa pakai transportasi umum untuk muter-muter di Jakarta. Diplomatis banget. Kalau kita ngomongin masalah turis gitu kan, kemarin nih Kojek habis bilang katanya Jakarta tuh bukan menjadi preferensi turis buat datang lagi. Mereka cuma singgah Soekarno Hatta gitu. Betul. Iya, di Jakarta cuma kota transit. Gitu. Catatannya tuh cuma turis di Jakarta 2 hari 1 malam. Menurut okupansi. Iya. Menurut yang ya istilahnya dinas-dinas terkait yang sudah melakukan survei gitu. Nah, itu kenapa gitu? Kenapa bisa terjadi? Mungkin menurut gua turis itu belum kenal namanya Kampung Arab di Bogor. Atau Jalan Biak di Roksi. Enggak, justrunya kan dia gara-gara kenal Kampung Arab di Bogor dia enggak ke Jakarta. Numpang doang terus dia ke Bogor. Soalnya ada. Ini ada pertanyaan lagi. Ada pertanyaan, kenapa orang Jakarta enggak boleh dikubur di Bogor? Kenapa orang Jakarta nggak boleh dikubur di Bogor? Kenapa orang Jakarta nggak punya tanahnya di sana? Nah, kenapa orang Jakarta nggak boleh dikubur di Bogor? Deva, saya jawab. Kenapa orang Jakarta nggak boleh dikubur di Bogor? Kenapa? Orang belum mati mau dikubur. Wah, bau bapaknya temen toksik. Dev, ini pertanyaan closing mana? Pantesan bininya sering marah. Kakak. Baru 3 kali ikut podcast. Udah mulai sesat juga deh ikut-ikutan di sini. Jack, lu harus itu lebih kesini. Ya kan tadi udah cukup tuh, udah jelasin. Tos dulu biar ngeselek ah. Enggak, gue mau Deva kasih pesan ke Mike. Deva kasih pesan ke Beto in the Hood. Mungkin ada teman-teman yang nonton di sini pengen ikut Apnon gitu kan, ya kan? Kalau wadon aktif. Iya dong. Ya kan kalau kelelawar. Namanya juga Harim. Iya. Kelelawar jam segini emang lagi aktif-aktif. Jack, namanya juga Harim, Jack. Ya Allah, Akbar gini amat. Pesannya buat teman-teman di sana yang mungkin nanti di bulan Juni, Juli, Agustus gitu ya, nggak punya kesibukan, kalian bisa daftar ke Abang None Jakarta. Bisa pantengin juga Instagramnya, karena sebenarnya nggak hanya manfaatnya tuh nggak hanya kita bisa dikenal aja, itu bahkan bonus itu bonus lah ya. Tapi lebih ke pengalamannya, ketemu sama orang-orang baru, koneksinya dan ikatan Abang None itu kuat banget, Bang. Jadi aku ngerasain banget manfaatnya setelah ikut Abang None tuh banyak terbuka lah sama pekerjaan-pekerjaan yang bahkan bukan dari profesi hukum gitu. Dan kalau kalian punya kemampuan public speaking yang baik, terus punya kemampuan dalam mendeliver kompetensi diri yang baik, karena skillsnya tuh yang dibutuhkan tuh sebenarnya 1, public speaking, 2, dia mampu merepresentasikan instansi pemerintahan di ruang publik, karena dicari yang mungkin punya level kedewasaan gitu ya, Bang, untuk bisa menjadi seorang Abang None Jakarta gitu. Apalagi mau yang berambisi untuk menang lah gitu. Jadi kalian bisa daftar, bisa cari tahu juga dan riset. Kalau aku tuh dulu pas lagi selama karantina aku riset dulu sih, Bang, ke senior-senior. Iya. Baca tuh ya. Lebih ke tanya. Lebih bertanya. Aku tanya ke senior-senior, misalkan gimana sih cara untuk bisa dalam 30 detik itu informasinya efektif gitu, komunikasinya efektif, dikasih tahu. Dan belajarnya tuh ya karena kita bukan dari buku dan belajar secara implementasi langsung tuh kerasa banget, Bang, kalau aduh gue bukan siapa-siapa ternyata di antara banyaknya peserta yang gila hebat-hebat banget gitu. Jadi pertanyaan terakhir dari gue nih, Eva.
Dia close. Tadi gue mau closing Iya, padahal. nggak apa-apa. Abis ini lu closing. Nggak apa-apa. Baru kepikiran. Baru kepikiran Nggak soalnya. apa-apa, biarin aja. Kita dari tadi ngebahas budaya Betawi segala macam. Nih, misalkan Anda kata Andai. Andai kata. Andai kata istilah kata nih. Dragon Ball tau gak? Tahu. Kalau Son Goku lawan Saitama dari One Punch Man yang menang siapa? Bapaknya mungkin. Bapaknya menang di sini. Saya kurang tahu Pak itu. Dua itu kemampuannya apa tuh? Pak? Tuh, kritis loh. Nanya anak muda kritis lah. Kita mesti dikasih tahu dulu yang detil. Nggak asal ngejawab, Pak. Dia apple to apple nggak nih dua orang? Siapa Saitama siapa, Son Goku siapa? Lu paham? Dia enggak. Dia ngomongnya itu ekonomi global Berlin. Nah, makanya Bukan ngomongin apa tadi? tuh Idap. apple to apple, dia apple to Xiaomi. Jadi kalau begitu gua pamit undur diri, gua Irfan Gue Maxi Bruta. Gua Azer. dan Gue Deva. Thank you Pak Deva. terima kasih buat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum.